Halo, hai semua, kenalin saya Dio Alvari dengan NIK 0903-1282-53-0076. Saya berasal dari kelas Silek 1A dan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi basis data atau database. Selamat menyaksikan. Nah, jadi database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Kedua, mencegah terjadinya duplikasi data maupun inkonsistensi data. Dan yang ketiga ada mempermudah proses penyimpanan. Manfaat database meliputi tidak adanya redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Yang kedua ada integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi dengan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Sistem manajemen database atau DBMS. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Fitur-fitur dari DBMS itu sendiri, yang pertama ada keamanan, menyediakan sistem pengamanan data. Prosedur, standar untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus rekaman. Validasi untuk pemeriksaan. Jenis database berdasarkan model data. Yang pertama ada database relasional atau SQL. Database relasional adalah tipe database yang menyimpan dan menata titik data dengan hubungan yang ditentukan untuk akses cepat. Data disusun ke dalam tabel yang menyimpan informasi tentang setiap entitas dan mewakili kategori yang telah ditentukan sebelumnya melalui baris dan kolom. Yang kedua ada database non-SQL atau non-relational. Database non-SQL adalah sistem manajemen data yang tidak menggunakan model relasional yang biasanya terkait dengan database SQL. Database NoSQL dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang tidak sesuai dengan struktur tabel konvensional. Yang ketiga ada database NewSQL. NewSQL database adalah jenis database baru yang mencoba untuk menyatukan keunggulan relasional NoSQL. NewSQL menawarkan performa yang tinggi dan skalabilitas seperti NoSQL, serta integritas data dan kemampuan query yang baik seperti relasional. Berdasarkan fungsi operasional ada yang pertama ada operational database. Operational database adalah database untuk menyimpan dan mengolah data secara real time. Yang kedua ada database warehouse. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Yang ketiga ada distributed database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Yang keempat ada end user database. Database yang dikelola langsung oleh pengguna akhir seperti spreadsheet ataupun dokumen. Database yang populer saat ini. Ranking database terpopuler tahun 2025 tercatat sampai bulan April tahun 2025 ada 382 jenis database menurut dbengines.com. Top 3 database yang sering dipakai pada saat ini. Yang pertama ada Oracle. Nama Oracle identik dengan database yang berukuran besar dan digunakan pada perusahaan atau database yang kompleks. Yang kedua ada MySQL. MySQL itu mudah didapat dan diinstal. Cukup dengan mendownload web server bundle seperti XM dan database MySQL sudah terinstall dan berjalan dengan baik. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang dibangun oleh Microsoft yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Aplikasi dan penggunaan database. Database digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada e-commerce sebagai manajemen inventaris dan transaksi. Dan kedua ada perbankan, sistem transaksi keuangan. Ketiga ada kesehatan, yaitu rekam medis elektronik. Dalam sisi pendidikan ada sistem informasi akademik atau SIM. Yang keempat ada media sosial, yaitu penyimpanan profil dan konten pengguna. Dalam gaming, data pemain dan progres game akan disimpan secara baik pada database. Dalam IoT itu sebagai penyimpanan data sensor. Pemilihan database yang tepat. Pertimbangan dalam memilih database. Pertama
volume dan jenis data. Yang kedua ada kebutuhan konsistensi. Yang ketiga ada skalabilitas yang dibutuhkan. Yang keempat ada kompleksitas query. Yang kelima ada budget dan biaya lisensi. Yang keenam ada ketersediaan skill team. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah performa yang tetap. Dalam memilih jenis database yang tepat, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data yang ingin kita simpan. Relational database cocok untuk aplikasi bisnis yang membutuhkan integrasi data yang tinggi. NoSQL untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas dan performa tinggi, dan NewSQL untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi dari kedua hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum